pagi Pak Fikri, perkenalkan nama saya Dinan Miladi dengan NIM 5223008. Dan pada hari ini saya ingin minta izin untuk mengambil waktu Bapak untuk mau wawancarai Bapak, apakah boleh Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, apakah boleh disebutkan nama lengkap beserta gelar akademik Bapak? Oke, baik. Nama saya Fikri Fadrillah, ST MMSI. Kemudian mata kuliah apa saja yang saat ini Bapak ajarkan di lingkungan IBKKG? Nah, untuk semester genap ini saya mengajar mata kuliah bahasa pemrograman dan teknik kompilasi. Pak, apakah Bapak merupakan dosen tetap atau home base? Kemudian Bapak berada di institusi mana saja? Nah, untuk saat ini saya dosen yang bukan home base, jadi saya memiliki kampus inti di Gunadarma. Baik, Pak. Mohon izin Pak, sejauh mana Bapak mengetahui atau memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di BKKG? Oke, baik. Nah, untuk mata kuliah kewarganegaraan, nah ini kan memang sudah sebagai mata kuliah wajib yang harus ada ya di semua perguruan tinggi. Nah, khusus di lingkungan pendidikan ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi agar setiap mahasiswa ini punya membekali diri terkait dengan wawasan yang terkait dengan warga negara Indonesia, dan kemudian bisa memiliki kepribadian yang unggul, dan kemudian bisa juga mewakili diri untuk mempertahankan identitas Indonesia ya, dari segi karakter dan kemudian persatuan Indonesia. Dan tentu untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini pun harapannya bisa menjadi bekal nanti ketika dalam dunia bekerja, khususnya juga di bidang akademik, itu juga memiliki nilai penting sebagai sarana agar bisa menerapkan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya, tentu pendidikan kewarganegaraan ini sangat memiliki hubungan ketika kalian meneliti ataupun bekerja nanti di dunia nyata. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait beberapa aturan dan kebiasaan berikut dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama itu memakai kemeja batik oleh mahasiswa, kemudian budaya antre untuk tapping ID card, selanjutnya ada menyanyikan lagu nasional sebelum perkuliahan dimulai. Apakah Bapak setuju dengan hal-hal tersebut? Oke, untuk beberapa hal itu saya setuju, khususnya untuk yang menggunakan batik ya di perkuliahan, agar batik ini bisa dilestarikan ya, walaupun kita masih sekolah atau masih dalam pendidikan, sudah saatnya kita tetap melestarikan sampai dengan di dunia kerja. Dan kemudian budaya antri saat tapping juga juga harus diterapkan, karena di dunia nyata pun kita juga dalam bermasyarakat juga harus paham etika dalam mengantri atau etika dalam menghadapi hal-hal yang situasinya itu memang harus menunggu dan bersabar. Ya, tentu dari wujud antri saat tapping presensi inilah sebagai sarana mahasiswa untuk bisa beradaptasi dan memunculkan sifat tenggang rasa. Mohon izin Pak, apakah ada kesan dan pesan Bapak bagi para mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, khususnya terkait kedisiplinan, etika, dan semangat belajar? Nah, untuk kesan-pesan terkait mahasiswa yang saya ajar di lingkungan BKMG, sebetulnya dari sisi aturan dalam berpakaian sudah terlihat baik, dan kemudian selama prosesi perkuliahan sudah memenuhi ketentuan yang sudah disampaikan oleh pihak kampus. Namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah bagaimana nanti sarana kemudian prosesi belajar mengajar, di mana perlu diupayakan agar ketika proses perkuliahan itu berlangsung, mahasiswa bisa selain mendengarkan tentu bisa aktif juga dalam tanya jawab, dan tentu juga bisa nantinya selain di perkuliahan, mahasiswa juga bisa diharapkan aktif juga ya untuk mendukung penelitian ya. Karena di kampus ini pun yang perlu kita tunjang ini, yang perlu kita junjung ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan karya penelitian, tidak hanya
hasil dari mengikuti mata kuliah, tapi juga di luar perkuliahan pun mahasiswa diharapkan juga bisa terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen. Terakhir Pak, mohon izin, apakah ada kesan, pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada IBI KKG, misalnya ucapan terima kasih kepada rektor, dekan, ketua program studi, staf maupun pengurus yayasan? Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, kemudian Kaprodi, dekan, dan kemudian segenap staf dan tim dosen dari Quick&Gi yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengajar di Quick&Gi, walaupun saya sebagai dosen tamu atau dosen luar biasa, karena dari mengajar di Quick&Gi saya juga bisa mengenal budaya ya yang diterapkan oleh perguruan tinggi tentu berbeda-beda. Namun pada dasarnya aturan dan kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di setiap kampus ini tentu mencerminkan nilai-nilai yang ada di pendidikan kewarganegaraan. Yang harapannya walaupun ini berbeda aturan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, namun tentu salah satunya di Quick&Gi ada kekhasannya sendiri ya, yang mengajarkan bagaimana dosen harus selalu kooperatif dan kemudian harus bisa memantau prestasi yang sudah dicapai oleh setiap mahasiswa selama proses perkuliahan, dan kemudian bagaimana capaiannya ketika mahasiswa sudah melaksanakan ujian akhir dan ujian tengah semester. Ini benar-benar saya mendapat insight bahwa di kampus ini telah menanamkan SOP yang selalu disempurnakan dari semester ke semester sehingga bisa memaksimalkan hasil dari apa yang sudah mahasiswa pelajari. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Atas waktu dan kesediaan Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Abram, perkenalkan nama saya Dinan Miladi dengan NIM 5230208 dan dari jurusan Teknik Informatika Pak. Mau izin ini Pak, mewawancara mengenai kesan dan pesan Bapak mengenai pendidikan kewarganegaraan. Mohon izin Pak, boleh disebutkan nama lengkap beserta gelar akademik Bapak? Nama saya Bram Bravo, ahli media, sarjana komputer dan magister komputer. Mata kuliah apa saja yang saat ini Bapak ajarkan di lingkungan IBI KKG? Ada sistem basis data, kemudian teknologi informasi, lalu testing dan implementasi sistem informasi. Apakah Bapak merupakan dosen tetap dan home base? Bapak berada di institusi mana? Ya, saya menjadi dosen tetap di Quick&Gi walaupun hanya 20 jam per minggu. Mohon izin Pak, sejauh mana Bapak mengetahui atau memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di IBI KKG? Kalau di zaman saya dulu ya, kalau kami dulu nyebutnya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tapi kalau sekarang ini ada perubahan di kurikulum ya. Kalau pendidikan kewarganegaraan di Quick&Gi ini sangat bagus ya menurut saya, karena tetap menanamkan sila-sila Pancasila, kemudian menanamkan gimana mendoktrin para mahasiswa agar tetap mencintai negaranya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait beberapa aturan dan kebiasaan berikut dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama itu pendapat Bapak mengenai beberapa aturan dan kebiasaan berikut ini. Ntar saya sebutkan. Pemakaian kemeja batik oleh mahasiswa, kemudian budaya antre untuk tapping ID card. Yang terakhir ada menyanyikan lagu nasional sebelum perkuliahan dimulai. Jadi ada yang pakai batik, kemudian budaya antre tapping, kemudian menyanyikan lagu nasional sebelum memulai perkuliahan. Kalau menurut saya sih menggunakan batik sangat bagus sekali ya, terutama untuk para mahasiswa ya, karena dengan menggunakan batik kan kita memberdayakan UMKM juga, dan ya kita secara nggak langsung menyiarkan atau mengajak masyarakat untuk menggunakan batik juga gitu. Kemudian untuk budaya antri, ya, mungkin ini hal yang sangat umum sekali ya, tidak hanya mahasiswa, mungkin sejak dari kecil anak SD, SMP, SMA pun kita sudah dibudayakan antri. Jadi kalau nanti hal-hal tersebut tidak terbiasakan dari hal
hal kecil seperti ini ya mungkin akan jadi fatal nih ke depannya gitu sih. Sangat bagus sih menurut saya untuk budaya antri ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk lagu nasionalnya kita biasanya nggak harus setiap hari ya. Ya. Biasanya ada event-event tertentu, tapi jangan sampai hilang juga karena kalau di sekolahan dulu setiap Senin ya. Kemudian ini mungkin bisa seminggu sekali juga diadakan atau sebagainya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, apa kesan dan pesan Bapak bagi para mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar, khususnya terkait kedisiplinan, etika, dan semangat belajar? Sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan dasar SMP dan SMA ini mungkin agak berbeda dengan kuliahnya karena perkuliahan itu sangat dekat dengan dunia kerja. Nah hal-hal seperti inilah bakal kalian bawa, habit-habit seperti inilah bakal kalian biasakan nanti di dunia kerja. Kalau hal-hal seperti ini tidak kalian biasakan di perkuliahan, nanti kalian akan sulit menjadi karyawan yang loyal, karyawan yang bagus di satu company. Dan dengan kata itu kan company juga nggak mau dapat karyawan yang sembarangan. Nanti kalian akan merasakan sendiri di saat kalian sudah ke dunia kerja manfaat dari hal-hal tersebut. Oke, terima kasih Pak. Terakhir Pak, mohon izin, apakah ada pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada IBKKG, misalnya ucapan terima kasih kepada Pak Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Staf, maupun pengurus yayasan? Banyak banget ya. Disampaikan ya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk IBKKG, terutama untuk Pak Rektor Faisal Sirait yang sudah menerima saya bekerja sebagai dosen tetap di sini, dan juga Pak Joko yang sempat membimbing saya, dan juga Pak Kaprodi saya itu Pak Akbar Maulana, dan juga untuk staf-staf FPPM yang lain yang sudah sangat membantu dalam mengarahkan tugas-tugas dan kewajiban saya di kampus ini. Terima kasih Pak. Demikian pertanyaan yang saya ajukan. Atas waktu dan kesediaan Bapak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Terima kasih kembali, sama-sama. Terima kasih Pak.